pada harta, langsung sama Allah diambil hartanya. Betul? Karena kata Allah bahaya ini, bahaya. Diambil dulu supaya renggang kita dengan kemelekatannya renggang. Nanti begitu kita sudah sadar bahwa harta bukan milik kita, hanya titipan dari Allah, kata Allah, sudah sadar sekarang, kasih lagi. Gak sadar lagi, ambil lagi. Makanya tidak ada orang yang kaya abadi dan tidak ada orang yang miskin abadi. Tidak ada siang yang abadi dan tidak ada malam yang abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Oke? Makanya yang abadi adalah perubahan. Sampai sini mengerti? Oke. Apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Supaya apa? Supaya dia tidak takut mati. Kenapa takut mati? Karena belum merasakan rasanya mati. Itu aja. Clear? Lanjut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Lihat saya semuanya. Keburukan bisa jadi yang akan melahirkan kebaikan. Kesalahan bisa jadi yang akan melahirkan kebenaran. Kekacauan bisa jadi yang akan melahirkan kedamaian. Jadi keburukan dan kebaikan mulai sekarang tidak usah dibenturkan. Itu hanya suatu proses perjalanan. Pernah dengar ada orang menjadi ulama, menjadi kiai gara-gara dia harus pesantren di penjara? Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi apa kabar? Tidak usah dijustifikasi. Karena justru yang melahirkan dia menjadi baik, kan pernah dia melakukan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan di ayat ini dikatakan, jangan kamu duelkan. Jangan kamu tandingkan. Karena kebaikan dan keburukan, dua-duanya mengajarkan pelajaran yang sama. Ketika melakukan keburukan, ini loh akibatnya. Ketika melakukan kebaikan, ini loh akibatnya. Dari akibat itulah kita mendapatkan pelajaran. Jadi mulai sekarang, stop usil pada orang lain yang disebut buruk oleh pikiran kita. Karena baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Ulangi, baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Bahkan sesuatu disebut baik oleh si A, bisa saja disebut buruk oleh si B. Tergantung si penilainya siapa. Betul? Oleh itu, baik dan buruk hasil penilaian pikiran. Oke? Jadi, jangan menilai peristiwa dengan baik dan buruk. Karena sebuah peristiwa itu terjadi, ada alasan terjadinya. Ada pesan di belakangnya. Lihat saya semuanya. Gunung meletus, baik apa buruk? Baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Baru aja diajarkan, masih salah. Setelah gunung meletus, petani panen. Subur hasilnya. Baik apa buruk? Baru aja diajarkan. Udah salah lagi. Ini masalah besar kita. Kurang menyimak. Tapi ingin disebut katanya sudah memulai kehidupan. Ini hidupnya belum mulai nih. Orang masih terjebak baik buruk, benar salah, belum mulai kehidupan. Sudah masuk satu indikator, belum mulai. Lihat saya, gunung meletus, baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Apakah itu kebenaran? Yes, kebenaran. Apa pesannya? Tangkap pesannya. Tangkap pesannya. Apa pesan di balik meletusnya gunung ini? Oh, karena material di atas bumi sudah mulai jarang. Mineral-mineral untuk tanaman sudah mulai jarang. Maka perut bumi menumpahkan cinta kasihnya. Dem. Akibatnya apa? Mineral bumi yang di bawah diangkat ke atas. Sehingga para petani sekarang sudah mulai bisa menanam dengan tanaman yang lebih subur lagi. Ketika petani, itu panennya luar biasa. Hasilnya banyak akibat letusan gunung Merapi. Baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Karena baik dan buruk penilaian manusia. Yang ada adalah kebenaran. Karena semesta sedang mengajarkan kebenaran. Jadi sebetulnya karena kecentilan manusia apapun diberi nama. Ini baik, ini buruk. Jadi baik dan buruk semua hasil kecentilan manusia. Siapa yang centil? Manusia. Centil.
Semua yang terjadi, terjadilah. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan dinilai. Ya Allah, apapun yang terjadi, pasti di belakangnya ada pesan yang hendak Engkau sampaikan. Berikanlah kemampuan, ya Allah, agar aku bisa menangkap pesan itu. Baru kehidupan dimulai. Gitu nggak selama ini? Gitu apa tidak? Kalau ditanya sama saya, jawabannya OTW ayah. Besoknya saya tanya lagi, gimana hari ini sudah berubah? OTW ayah. Awas, OTW itu bukan on the way. Bisa jadi OTW itu apa? Ya? Tungguan wae. Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Di Quran surat Ali Imran ayat yang ketiga, Allah menyatakan lagi ayat yang 185. Surat ketiga ayat 185. Perhatikan saya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada lagi, tiap-tiap jiwa harus merasakan rasanya mati. Ini hadiah dari semesta. Makanya para nabi, para rasul itu sebetulnya diutus ke semesta ini untuk mengajarkan ilmu ini. Supaya manusia bebas dari rasa takut akan kematian. Paham? Oke. Kemudian Allah mengatakan, dan sungguh akan ditunaikan pahalamu pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari saat kita dibangkitkan dari kematian. Kapan itu? Saat kita merasakan mati selagi hidup. Disitulah kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Di situ kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Karena kalau kita bicara hari kebangkitan, selalu saja nanti. Belum tentu kebahagiaan. Hari kebangkitan itu adalah sekarang. Kita mau bangkit atau tidak, terserah kita sekarang. Mau bangkit apa tidak? Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadaran agar kehidupan bisa dimulai. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Lihat saya. Ketika kita dijauhkan dari neraka, berarti kita didekatkan pada surga. Kapan seseorang itu bisa dijauhkan dari neraka? Lihat saya semuanya. Neraka itu terjadi karena kesadaran kita rendah. Surga itu terjadi ketika kesadaran kita sudah tinggi. Saya kasih contoh. Ada orang memfitnah kita. Kita mau lihat orang itu sebagai musuh atau melihat orang sebagai guru? Benar aja. Yang benar. Orang menjatuhkan nama baik kita, memfitnah kita. Orang ini mau dipandang oleh kita sebagai musuh atau sebagai guru, terserah kita memandangnya. Begitu dianggap musuh, berarti kita akan melawan dia sebagai musuh. Dan kita akan bertempur dengan dia habis-habisan. Apa yang terjadi? Kita bikin masalah baru. Makanya ada orang yang benci pada orang lain, kemudian dia menumpahkan kebenciannya, kemudian dia akibat menumpahkan kebenciannya, dia urusan hukum. Bikin masalah baru. Tapi kalau kita pandang dia sebagai guru, terserah kita. Oh, ini guru kesabaran saya. Dia diharikan semesta untuk membuat saya tambah bijaksana, tambah sabar. Saya maafkan. Karena dia sesungguhnya tidak memfitnah saya. Dia merendahkan dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah bisa jatuh di fitnah siapapun selama saya berbuat baik. Bagusan mana? Menganggap musuh atau menganggap guru? Sudah gitu kalian. Berarti belum mulai hidupnya. Belum dimulai. Udah mulai terasa? Oke, lanjut. Jadi dia mau dijadikan musuh terserah kita, mau dijadikan guru terserah kita. Tergantung kesadaran kita. Yang sadar dia jadikan dia sebagai guru, yang tidak sadar akan dijadikan dia sebagai musuh. Apa yang terjadi? Begitu dia jadikan musuh, kita menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Begitu kita jadikan guru, kita menciptakan surga bagi kita sendiri. Itu maksud saya, neraka dan surga di sini dulu.
Karena kalau kita sudah begitu di sini, sudah tinggal di surga di sini, ya udah antar mati juga pasti masuk surga. Gak mungkin otomatis tiap hari tinggal di neraka, musuhnya banyak, bikin masalah terus dalam kehidupan, tiba-tiba besok-besok masuk surga gitu. Kahartos? Lanjut. Oke. Jadi barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia sudah jadi orang yang beruntung. Dijauhkan dari neraka berarti kita diberi kesadaran yang tinggi. Nah, begitu kesadaran kita meningkat, berarti kehidupan sudah dimulai. Berani mengatakan sekarang kalian sudah memulai kehidupan? Baru dua aja nggak ada dua-duanya. Ya, nggak apa-apa. Setelah ini bertekad, saya akan memulai kehidupan. Pasangan hidup saya seburuk apapun perilakunya pada saya, gak apa-apa. Karena dia dijodohkan dengan saya, dihadirkan oleh Allah kepada saya, dia akan dijadikan guru bagi saya, guru kesabaran saya. Pulang dari kajian ini langsung sungkem. Terima kasih guruku. Atau langsung nyanyi. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku tersayang. Dipeluk. Saya baru sadar ternyata kamu itu makhluk yang paling luar biasa di semesta ini. Ternyata kamu ini makhluk yang tidak ada duanya, satu-satunya kamu. Ternyata kamu tuh makhluk yang paling unik, yang diutus ke semesta untuk meningkatkan kehebatan saya. Selesai kita dari urusan neraka, masuk ke dalam surga. Itulah selama ini kebodohan kita. Karena di sini ada baik, buruk. Lihat semuanya sebagai kebenaran. Selesaikan pikiran kita dari penilaian baik dan buruk. Semuanya baik-baik saja. Lanjut. Oke. Jadi ada yang namanya penyakit wahan dalam hadis. Saya membaca hadis riwayat Abu Daud nomor 4297 dan riwayat Ahmad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah ditanya, ya, apa wahan itu? Ini singkatnya Rasulullah menjawab, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Hubud dunya wa karihatul maut. Jadi begitu seseorang melekat pada dunia, dia akan lupa jati dirinya. Dia lupa bahwa sesungguhnya dia datang ke dunia itu hanya diperankan semesta untuk memayu hayuning bawono, bukan untuk melekatkan diri pada dunia. Inilah masalah besar kita. Setiap hari habis waktu kita untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Memberi saja kepada orang lain susahnya setengah mati. Karena tidak sadar kalau memberi itu bukan memberi siapapun. Memberi adalah memberi pada diri sendiri. Karena setiap pemberian akan kembali kepada kita. Justru kalau orang yang sudah sadar hidupnya seperti itu, saat dia memberi, dia berterima kasih pada orang yang mau diberi. Kalian ketika memberi, diperhatikan. Ucapin terima kasih enggak ya? Selesai itu. Kamu enggak tahu diri ya? Dikasih, hanya mengucapkan terima kasih aja pada saya. Besok-besok, enggak saya kasih lagi. Ini hidupnya belum dimulai. Makin banyak ya? Nanti kesimpulannya, oh ternyata selama ini saya hidup sampai usia setua ini belum dimulai. Makanya di komunitas saya, kalau saya berbagi sembako, berbagi apa, ya, saya ngasih sambutan dulu biasanya. Di tempat ini saya biasanya bagi sembako. Setiap hari raya Islam kita bagi sembako. Di sini, undang masyarakat. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang mau menerima pemberian saya. Karena kalau tidak ada Bapak Ibu yang menerima pemberian saya, bagaimana saya bisa menyimpan kebaikan saya? Karena semua yang saya kumpulkan di tabungan saya belum tentu milik saya. Semua yang saya belikan rumah, belikan ladang, belum tentu juga milik saya. Malah jadi bisa konflik untuk anak cucu saya. Tapi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu jelas itu milik saya. Terima kasih sudah menerima titipan saya. Dan suatu saat semesta akan membalikan kepada saya, bukan kepada siapa-siapa.
Begitu kita sudah hobi memberi yang semacam itu, kehidupan sudah dimulai. Nah, kenapa tadi ayatnya kan jelas? Ayatnya jelas. Kenapa manusia banyak yang takut mati? Takut mati itu gara-gara hubud dunia. Dunia yang harusnya diolah menjadi instrumen yang dapat mengantarkan kita pada kesadaran yang tinggi, malah kita miliki. Malah kita melekat kepadanya. Apa yang terjadi? Itu yang menyebabkan banyak ruh-ruh yang saat keluar dari tubuh ini masih melekat kepada yang dia miliki. Gak bisa pulang muni ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya kata-kata Rasulullah keren banget. Penyebab takut mati salah satunya adalah hubud dunia. Saya mengajak untuk berbuat kebaikan itu. Kadang-kadang sudah dikasih contoh pun, saya kalau mengajak, yuk kita kumpulkan dana, saya pasti duluan. Saya tidak pernah ya menyeru, ya mohon maaf, jamaah saya melakukan kebaikan tanpa saya melakukannya. Silakan ditanya. Saya kalau di grup menyeru sahabat-sahabat saya, yuk kita berbuat kebaikan, saya pasti orang pertama yang melakukannya. Sudah dikasih contoh seperti itu pun terkadang masih saja. Ini nih pikiran gelap. Itu yang disebut dengan ego. Karena kita belum hidup, belum memulai kehidupan. Clear? Oke, lanjut. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Jadi sebetulnya ya, adanya mati dan hidup itu tujuannya cuma satu, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Saya bertanya, ingin gak kehidupan kita di masa yang akan datang itu penuh dengan keberlimpahan, dihadiri sahabat-sahabat yang berkesadaran, lahir dari keluarga yang serba berkecukupan, apapun yang kita butuhkan ada, mau berbuat baik saat ini, nabung saat ini, karena semua karma baik yang kita tabung hari ini tidak akan tidak direkam oleh semesta. Karena apa? Yang merekam adalah nafas kita. Kita berbuat baik direkam oleh nafas, kita berbuat jahat kita pun direkam oleh nafas. Apa yang tidak direkam oleh nafas? Semua saat orang berbuat baik bernafas, bukan? Orang berbuat buruk juga bernafas. Hati-hati, nafas itu merekam. Masuk keluar, masuk keluar. Ketika keluar disimpan di sini. Di sini menjadi simpanan energi yang siap dikembalikan kepada pemiliknya. Paham? Sekalian kalian bernafas? Alhamdulillah, masih diizinkan nafas masuk ke sini. Berarti kalau kita masih diizinkan bernapas hari ini, artinya semesta masih akan menggunakan kita untuk kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Clear? Oke, baik, lanjut. Sekarang kita mulai dengan indikator kapan kehidupan dimulai. Baik, kita mulai. Ciri hidup adalah eling. Ciri hidup adalah sadar. Jadi hidup baru dimulai kalau kita sudah sadar. Saya mau nanya, ketika sholat sadar nggak sedang sholat? Sadar aja sedang sholat. Apa cirinya orang ketika sholat sadar kalau dia sedang sholat? Dia hadir. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Berterima kasih, kaki masih bisa menopang. Berterima kasih, tangan masih bisa takbiratul ihram. Berterima kasih, napas masih ada. Berterima kasih, tubuh masih bisa ruku. Berterima kasih, tubuh masih bisa sujud. Berterima kasih, rasa air menyentuh tangan waktu wudhu masih terasa. Kalau hadir selalu setiap melakukan apapun, itu namanya hidup sudah dimulai. Selanjutnya, ketika sholat juga sadar bahwa sholat itu mengingat Allah. Karena perintah sholat jelas. Aqimi sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pertanyaan saya, apakah ketika sholat mengingat Allah? Ketika sholat malah ngaprak. Cari gunting yang hilang ketika sholat gampang.
Oh, tadi tuh sebetulnya dipinjam tetangga. Oh, sudah dikembalikan. Kelihatan itu dikembalikan, diterima sama suami. Oh, sama suami dipakai motong-motong celana kolor. Oh, sama suami sudah dikasih saya, taruh di laci. Assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu. Nah, orang yang kayak gini, ini namanya belum mulai kehidupannya. Boro-boro tidak sholat, sholat saja tidak bisa mengingat Allah, apalagi ketika tidak sedang sholat. Makanya di Quran ada kata-kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat, yaitu orang yang sholat ingat Allahnya tuh sedikit. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit sekali. Yang sedikit saja ingat Allahnya munafik, apalagi yang enggak ingat sama sekali. Coba. Tapi kita sibuk kan? Makanya kemarin saya membuat judul ceramah kajian live kemarin 20%, 80%. Banyak orang yang aktivitasnya 80%, hasilnya 20%. Tapi ada orang yang aktivitasnya 20%, tetapi hasilnya 80%. Maaf ya, mungkin saja rakaat sholat kita sudah banyak. Bahkan semua sholat sunnah pun kita lakukan. Tapi semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Jangan-jangan aktivitas 80%, hasilnya 20%. Mungkin saja ada orang yang sholatnya 20%. Mungkin saja sholat sunnah tidak sebanyak kalian. Hanya sholat-sholat yang fardu saja. Tetapi setiap gerakan sholat dia hadir di sini saat ini sekarang sadar, eling sedang sholat. Bahkan dia mengingat kepada Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Mungkin 20%, tetapi hasilnya 80%. Maaf ya. Saya minta maaf terus nih hari ini. Yang pertama ciri hidup itu adalah eling atau sadar. Dan hidup baru dimulai kalau kita sadar dengan apapun yang sedang kita lakukan. Sadar nggak kalau kita sekarang sedang duduk? Sadar nggak kalau sekarang sedang mendengarkan kajian? Sadar. Sadar nggak bahwa kita bisa duduk karena ditarik oleh bumi? Bisa duduk kayak gini tuh mewah, mewah. Gara-gara ada medan gravitasi bumi, saya bisa duduk di sini. Karena saya dengan bumi tarik menarik. Betapa repotnya orang-orang ketika keluar angkasa, mau minum kopi aja kopinya lari-lari. Sadar itu ternyata perlu knowledge. Sadar itu perlu pengetahuan yang luas. Kenapa saya bisa diam di sini? Ini pengetahuan. Karena resultan gaya yang bekerja pada saya dijumlahkan sama dengan 0. Apakah pada saya ada gaya? Ada. Satu gaya dari gravitasi bumi. Karena saya ditarik oleh bumi. Sesuai dengan hukum Newton. F sama dengan G konstanta gravitasi kali M1 massa bumi, M2 massa saya dibandingkan R kuadrat. Jarak bumi dengan saya. Itu besarnya gaya. Gaya yang bekerja pada saya sama dengan gaya yang bekerja pada bumi. Sebetulnya bumi ditarik oleh saya ditarik oleh bumi. Cuman karena massa saya lebih kecil daripada massa bumi, maka saya jatuh ke bumi, bukan bumi jatuh ke saya. Ini knowledge. Ini knowledge. Karena knowledge kita luas, kita juga sadar. Kesadaran dibangun oleh knowledge. Lebih dalam lagi sadarnya. Pernah nggak berterima kasih pada bumi? Terima kasih bumi, gara-gara ada gravitasi saya bisa berjalan di bumi. Kalau tidak ada gravitasi bumi, betapa sulitnya kita mau jalan di bumi. Mau meluk istri kita aja, susah. Kalau nggak ada gravitasi, betul Pak tidak? Lari-lari. Makanya astronot itu sampai menciptakan gelas anti gravitasi, saking ingin minum kopi di luar angkasa. Coba. Betapa Allah itu menyediakan bumi ini luar biasa dengan hukum gravitasinya. Keren apa tidak? Sadar nggak kalau sekarang ditarik oleh bumi? Gara-gara ditarik oleh bumi, maka saya nempel pantat saya di kursi. Ternyata berlaku hukum aksi reaksi. Sebetulnya kursi pun menimbulkan gaya pada saya yang besarnya sama dengan gaya yang ditarik oleh bumi. Maka resultan gaya pada saya jadi 0, maka saya jadi diam. Knowledge. Ngerti ini tuh enggak? Ya, kebanyakan ngaji kalian tuh.
Mikirnya jarang. Ngajinya ngaos. Maca dulu, maca terus. Mikirnya enggak. Oke, lihat saya lagi. Jadi kesadaran itu perlu knowledge. Perlu knowledge. Apapun, kesadaran perlu knowledge. Sederhana saja begini. Dengar gak suara saya sekarang? Coba, kalau diurai ini secara saintifik, coba. Pikiran saya ingin mengatakan X. Hebat ya. Ketika pikiran ingin mengatakan X, mulut saya pun mengatakan X. Dan ternyata pita suara saya menggetarkan udara di sini, huruf yang keluar X. Mekanisme terkatakannya huruf X itu sangat ruwet, tidak bisa dijelaskan. Lalu gelombang mekanik ini merambat lewat udara, rapatan renggangan yang disebut dengan gelombang longitudinal sudah disediakan oleh Allah, gendang telinga dengan frekuensi alami yang sama dengan frekuensinya getaran pita suara saya, sehingga X yang saya ucapkan masuk tuh menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga yang bergetar kemudian mengubah gelombang mekanik menjadi gelombang listrik, disalurkan lagi ke otak sehingga kalian bisa menangkap, oh saya mengatakan X. Tidak sederhana secara saintifik. Tapi karena kita sudah biasa, apalagi biasa ngomongin orang, seakan-akan ini kata-kata ini biasa saja. Padahal mekanismenya sedemikian ruwet. Makanya banyak orang-orang fisika yang ketika belajar fisika mendalam mengatakan, aku bisa mengenal Allah lewat fisika. Bahkan Profesor Masaru Emoto dalam buku The True Power of Water mengatakan di akhir buku itu, aku bertemu Tuhan lewat air. Dia mengatakan, dia bertemu Tuhan lewat air. Kalian bertemu Tuhannya lewat apa? Sholat gak bertemu, baca Quran gak bertemu, kapan mau bertemunya? Mendalami pengetahuan tidak, jadi ahli riset juga tidak, hidup hanya mengikuti kepajakan orang, jadi domba, tidak pernah jadi singa, beringkat itu, beringkat dia, betul? Ya. Orang ngomongkan kita sedikit saja langsung tersinggung, langsung pencemaran nama baik, lapor polisi, sewa pengacara, sidang bertahun-tahun hanya untuk menjerumuskan orang supaya dipenjara. Manusia macam apa dendaman kayak gitu? Memaafkan saya tidak mudah, betul nggak? Coba, memaafkan itu kan membuat urusan jadi singkat, betul nggak? Sudahlah, apapun yang kau katakan, saya sudah maafkan. Allah aja maaf kok, kan lumayan kan menghemat duit. Miliaran, duitnya kasih saya, iya, buat membangun peradaban. Lanjut, ya. Yang kedua, sadar bahwa kita dicipta untuk tujuan Sang Pencipta. Sadar nggak? Sadar nggak? Sadar nggak bahwa kita dicipta bukan untuk kita? Kita dicipta untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan kita. Kalau kita sadar bahwa kita dicipta untuk tujuan Allah, ya stop ngatur-ngatur Allah. Gimana Allah saja. Baru hidup dimulai. Pertanyaan saya, sudah begitu nggak hidup kita? Kalian tuh terlalu soleh. Habis sholat ngatur-ngatur Allah. Supaya Allah ngikutin keinginan kamu. Kalau Allah ngikutin keinginan kamu, bangga diceritakan sama tetangga. Allah mah baik banget sama saya. Apapun permintaan saya dikabulkan. Itu bukan soleh. Sebenarnya itu sombong. Karena kamu merasa kamu sudah sukses mengatur Tuhan. Supaya Tuhan ngikutin keinginan kamu. Begitu bukan? Lus, kapan mau jadi muslimnya? Kapan mau mencontoh Nabi Ibrahim? Ibrahim kan mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apapun perintahmu ya Allah, aku ikut perintahmu. Wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Karena hari ini aku mengawali diri sebagai seorang yang berserah diri. Itu yang diajarkan Ibrahim begitu. Kalian kalau sholat, doanya gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Gitu kan doanya. Nabi Ibrahim aja yang sudah hidupnya, matinya, sholatnya, ibadahnya untuk Allah, tidak mengatakan saya muslim, tapi mengatakan ini awal saya muslim. Keren banget.
Keren. Itu pelajaran di Quran. Makanya saya juga ngikutin Nabi Ibrahim aja. Saya kalau sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Semoga ini awal aku jadi seorang yang berserah diri, ya Allah. Saya tidak berani mengatakan wa ana minal. Gak berani saya. Dan semua kata-kata yang saya ucapkan betul-betul terkondisi oleh pikiran saya, sadar sesadar-sadarnya sepenuhnya. Lanjut. Nah, sadar bahwa kita adalah makhluk cahaya untuk mencahayakan semesta. Yuk, sadar nggak kalau kita adalah makhluk cahaya? Sadar nggak? Kalau makhluk cahaya harusnya bercahaya. Harusnya kalian datang ke semesta ini mencahayakan semesta. Apa yang terjadi? Datang ke sini malah membuat kegelapan semesta. Sudah dimulai belum hidupnya? Inilah masalah besar kita. Kita takut kehidupan berakhir, padahal kehidupan kita belum pernah dimulai. Sadar nggak bahwa kita adalah hasil buah cinta, sehingga harus menjadi sumber cinta? Sadar? Yuk, selesai kajian ini. Oh, saya ini hasil buah cinta. Gara-gara ayah ibu saya berpelukan, saya ada. Maka saya ingin memeluk, saya ingin menumpahkan cinta kasih saya kepada siapapun. Pada semua makhluk di semesta ini. Mereka yang membenci saya, mereka yang baik kepada saya akan tumpahkan cinta kasih saya kepada mereka. Baru kehidupan dimulai. Saya punya cerita. Jadi ada seseorang menitipkan uang 100 juta sama istri saya untuk berbisnis. Setiap bulan dia sudah dapat hasil 10 juta. Jadi sebetulnya dalam waktu sekian lama itu, uang 100 juta itu sudah balik. Bahkan lebih dari itu, karena sebulan 10 juta. Suatu saat bisnis, namanya bisnis tidak selalu jalan, kolab bisnis. Saya tidak tahu dulu. Tahu-taunya dia datang ke rumah saya, marah-marah sama istri saya. Sampai diinjek-injek istri saya pakai sepatu tentaranya. Di depan saya. Dan dia minta agar selama sekian bulan yang tidak dibayar, dikalikan 10 juta dan modalnya harus kembali. Dia seorang perwira. Arogansinya ditunjukkan di depan saya. Bahkan saya juga ditodong pistol begitu. Saya bilang sama istri saya, kita harus baik tetap sama dia. Kita bayar semua permintaannya. Sampai 6 tahun saya tidak menerima gaji sebagai PNS. Diambil semuanya sama dia. 6 tahun. Sepeser pun saya tidak terima gaji. Dan saya tidak kekurangan. Sama sekali. Di situ saya belajar dengan istri saya, bagaimana kita bisa menyayangi orang yang seperti itu kepada kita. Dan ternyata dia meninggal. Saat meninggal, dia meninggalkan anak-anaknya. Saya bilang sama istri saya, kita bantu kuliah anak-anaknya. Wisuda, kita datangi wisudanya. Di situ kita belajar. Agama itu praktek. Tidak cukup dengan kata-kata. Jadi apa yang saya katakan kepada hadirin semua, apa yang sudah saya alami. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tidak usah dibahas. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, perlu upaya yang luar biasa. Saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya. Haram hukumnya bagi saya menceritakan sesuatu pada orang lain yang saya tidak mengalami. Dan saya tidak bisa membuktikannya. Semua yang saya omongkan, saya ajarkan kepada murid-murid saya. Seperti itu saya. Masa selalu mengajarkan maafkan, maafkan, maafkan. Ketika kamu tidak suka pada orang, jangan ekspresif. Ketika dikeluarkan, tidak enak yang dengar. Jangan impresif, jangan ditahan di dalam. Kamu akan sakit. Tetapi maafkan, maafkan. Memaafkan itu lebih keren daripada mengekspresikan atau impresif. Apakah ketika dia meninggal saya puas? Tidak, saya doakan. Saya yang ngurus mayatnya ketika dia meninggal. Padahal dia pernah nginjak istri saya.
Bahkan dia pernah menodongkan pistol kepada saya. Dan banyak peristiwa yang seperti itu dalam kehidupan saya. Dan saya tetap memaafkan. Saya tidak mau berurusan terlalu panjang. Karena saya ngambil jalan pintas. Memaafkan itu ternyata lebih keren. Membuka ruang bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah begitu, hidup baru dimulai. Sadar bahwa di balik semua hal yang terjadi ada pesan semesta. Sadar sekarang. Apapun yang terjadi, jangan menilai baik, jangan menilai buruk, jangan menilai benar, jangan menilai salah. Langsung, apapun yang terjadi pasti ada alasan terjadinya. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada Allah hadir di belakangnya. Buang penilaian baik dan buruk. Karena kita ini sering ego, menilai orang lain baik dan buruk. Dan banyak yang masih seperti itu. Katanya mengajarkan kesadaran pada umat, tetapi dia sendiri menebarkan kebencian pada umat. Dengan memberikan hukuman-hukuman pada orang lain yang menurut penilaian dirinya sendiri. Stop. Usil pada orang lain. Yuk kita perbaiki diri kita sendiri. Ngaji ke dalam. Terlalu lama kita ngaji keluar. Hasilnya apa? Hasilnya kita hari ini masih reaktif dan masih membenci sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Belum siap kita untuk toleran pada orang lain. Maka intoleransi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya di negeri yang majemuk ini. Saya inginnya sembunyi, sebetulnya tidak mau bicara. Tetapi leluhur-leluhur saya selalu mendorong saya, bicaralah kamu. Saya tahu setiap saya bicara pasti ada resikonya. Dan saya harus mengatakan kebenaran ini walaupun pahit. Sadar bahwa hidup adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Sadar enggak? Kalau sekarang kita ini sedang dikasih pinjaman kehidupan dan saatnya harus dikembalikan. Kita sedang ngontrak di sini. Entah sudah berapa tahun. Saya sudah ngontrak di sini 57 tahun sampai hari ini. 57 tahun. Dan saya sadar bahwa rumah kontrakan saya ini pada saatnya tidak layak pakai lagi dan saya harus pergi dari sini. Dan saya harus sudah menyiapkan rumah masa depan untuk jiwa saya, bukan rumah masa depan buat tubuh saya. Saya sampai sekarang tidak pernah amanat pada anak istri saya. Nanti kalau saya mati, saya kubur di mana? Saya juga tidak punya uang untuk membelikan kuburan mahal, tidak ada. Nanti kalau saya mati, tubuh saya silakan kamu mau asingkan saya kemana, nggak peduli. Karena saya sudah tidak ada di situ lagi. Tidak perlu dikeramatkan tubuh saya, tidak perlu. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Saya juga tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menjalankan tugas semesta. Saya malu sama pohon pisang yang setiap hari dia menghasilkan pisang, disumbangkan kepada semesta. Dan mereka tidak pernah memakan buah pisang satupun. Dan mereka tidak pernah membicarakan tempat istimewa setelah mereka menyumbangkan sebuahnya. Hanya manusia yang terus berhalusinasi tempat istimewa setelah kematian. Lihat semua, lihat semua. Lihat pohon kangkung, lihat pohon singkong. Mereka bertasbih setiap saat kepada Allah. Menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Apa kabar manusia? Mereka tidak bersaing. Tidak pernah bumi ingin menjadi matahari, tidak pernah matahari ingin menjadi bumi. Mereka hanya menjalankan peran yang diberikan semesta. Sendiri-sendiri mereka tasbih. Apa peran semesta buat saya? Apa peran semesta buat kalian? Sudahkah kalian tahu direncanakan untuk apa kalian ada di sini? Pernahkah kalian bertanya kepada Allah? Ya Allah, aku datang ke sini direncanakan untuk apa ya Allah? Jangan-jangan aku bikin rencana-rencana baru yang berbeda dengan rencanamu. Dan itu yang membuat saya menderita. Masihkah menyalahkan Allah? Sadar bahwa hidup ini adalah pinjaman. Dan pinjaman harus dikembalikan pada saatnya. Pertanyaan saya satu. Pertanyaan pada diri saya. Ketika nanti rumah saya ini tidak layak pakai lagi, saya keluar dari sini. Di mana saya mau tinggal? Dan saya harus pasti punya tempat saya yang lebih baik dari yang sekarang. Sadar bahwa tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hidup ini tujuan hidup. Hidup ini sudah tujuan hidup. Buat apa kita meruskan tujuan hidup? Hidup ini sudah tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya hidup. Nikmati hidup ini, nikmati. Sayangi orang-orang yang dekat dengan kita.
Sayangi anak-anak kita, cucu kita, pasangan hidup kita. Hormati keberadaan mereka. Tumpahkan cinta kasih kita kepada mereka. Biar mereka merasakan kehadiran kita di semesta ini ada. Dan membawa berkah bagi mereka. Jika jalan di komplek kita rusak, bangun jalan itu supaya bagus. Untuk kita juga. Gak usah pelit sama harta. Makin banyak yang kita keluarkan, makin banyak yang akan datang kepada kita. Sadar bahwa tubuh dan pikiran bukanlah diri sejati kita. Sadar gak? Kita bukan tubuh, hadirin. Kita bukan pikiran, bukan. Diri sejati kita adalah kesadaran yang ada pada diri kita. Jangan dikendalikan oleh pikiran. Biar kesadaran yang mengendalikan pikiran kita. Begitu kesadaran sudah mengendalikan pikiran, rasakan kehidupan penuh berkah dan kedamaian. Tidak ada konflik lagi. Kenapa konflik itu terjadi? Lihat saya semua. Semua konflik terjadi karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Bereskan semuanya. Berdamai dengan diri sendiri. Baru hidup dimulai. Sadar bahwa manusia adalah utusan Allah. Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Sadar. Ya Allah. Aku datang di sini untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Menyampaikan cinta kasih-Mu pada orang-orang yang butuh pertolongan. Allah sudah bilang di Quran, Yadullah fauqa aidihim, Yadullah fauqa. Tangan Allah sudah dititipkan kepadamu. Tangan siapa ini? Tangan Allah. Tangan siapa ini? Tangan Allah. Sadar kalau ini tangan Allah. Dan tangan ini bukan untuk menyenangkan kamu, untuk menyenangkan Allah. Bagaimana cara menyenangkan Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Tolong itu. Allah tidak perlu ditolong oleh kita. Tolong tetangga kita. Tolong mereka yang tidak makan. Tolong mereka yang tidak bisa sekolah. Tolong mereka. Ketika kita menolong mereka, itulah menolong Allah yang sebenarnya. Lucu ya. Banyak orang yang rajin ke tempat ibadah setiap hari dengan tetangga tidak akur. Saya tidak ngerti Tuhan mana yang kamu sembah. Tuhan yang gaib kamu sembah-sembah, Tuhan yang nyata kamu abaikan. Kamu rajin ke tempat ibadah, tetapi di rumah konflik terus. Dengan anak konflik, dengan istri konflik, dengan suami konflik. Tuhan mana yang kau sembah? Yang gaib kamu sembah-sembah, yang nyata ada di rumah kita. Tidak pernah kita hargai keberadaan. Yuk kita mulai menyadari bahwa menolong Allah adalah menolong orang-orang yang nyata di hadapan kita. Buka mata kita, lihat rekening kita, lihat berapa banyak titipan Allah kepada kita. Semua pemberian Allah, tidak ada milikmu. Semua pemberian. Orang-orang yang sadar kalau semua pemberian pasti tidak mudah untuk memberi, tidak sulit untuk memberi. Baru hidup dimulai. Sadar bahwa manusia ada di dunia untuk berkontribusi mempercantik dunia. Yuk saya menyadarkan. Kalian sekarang tidak tinggal di akhirat. Kalian tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia. Tujuan Allah untuk berkontribusi mempercantik dunia ini. Dan siapa yang berkontribusi mempercantik dunia ini, insya Allah tempatnya di akhirat akan bagus. Jangan mimpi tempat di akhirat bagus kalau Anda di sini menebarkan kebencian, menghina orang. Udah gitu menghina orang atas nama Tuhan dan agama. Gak ngerti saya. Saya tidak percaya ada perang suci. Kalau orang sudah mencapai kesucian, tidak mungkin berperang. Perang itu semua adalah karena keserakahan. Saya tidak percaya ada darah orang lain yang harus dihalalkan oleh Tuhan. Saya tidak percaya. Semua makhluk harus dihormati. Bahkan semut pun harus dihormati. Bahkan ada semut di meja, saya tidak bunuh. Saya antarkan dia ke tempatnya, diambil, saya pindahkan ke tempatnya. Karena dia juga makhluk. Dia juga ingin hidup. Apa kabar? Katanya kita ini adalah punya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi rasa cinta dan ulas asih tidak ada. Dendaman pada orang, bahkan ketika orang lain tersungkur, terpuruk karena dijatuhkan oleh kita, kita merasa puas. Makhluk macam apa yang kayak gini? Masih mengharapkan surga gitu di akhirat? Di sini aja sudah tinggal dalam neraka. Sadar bahwa semua yang ada di tangan kita adalah pemberiannya. Sadar gak? Yuk, sadari. Semua yang di tangan kita hari ini adalah pemberian. Semua pemberian harus diberikan. Lihat saya semua. Menerima sesuatu adalah hak. Tetapi membagikan sesuatu adalah kewajiban.
Dan hak itu baru beres kalau disertai kewajiban. Menerima hidup itu hak, tetapi membaktikan hidup kewajiban. Makanya orang-orang yang belum memiliki makna dalam hidup tidak berarti bagi orang lain hidupnya belum dimulai. Orang yang hari ini masih sibuk ngurusi hartanya sendiri, keserakahannya sendiri, bahkan punya orang lain pun dicuri, dikorupsi, dia belum memulai hidup. Sadar bahwa memberi itu adalah untuk diri sendiri. Sadar? Kalau sadar, Anda sudah memulai hidup. Sadar bahwa memuliakan orang lain adalah memuliakan diri sendiri. Sadar? Kalau Anda sadar bahwa memuliakan orang lain adalah memuliakan diri sendiri. Istri saya cerita, kemarin ada reunian. Dan biasanya kalau reunian, kami itu pasti ngasih barang-barang yang bagus. Untuk door prize itu tidak pernah saya ngasih baju bekas, sepatu bekas, nggak pernah. Apalagi karena tidak terpakai oleh saya kasih ke orang lain, nggak pernah, itu buang sampah. Malam-malam istri saya minta dibelikan kertas kado. Udah, saya suruh orang beri kertas kado dan kemudian bungkuslah. Semua baju baru di rumah dibungkus. Udah, dibawalah untuk door prize di tempat reunian teman-temannya. Kemudian dia memantau, loh kok bungkusan kado yang dari kita kok nggak dibagikan? Telepon panitianya, itu bungkusan kado dari kami kok nggak dibagikan? Jawabannya apa? Iya, mohon maaf, karena kami tahu kalau dari Akang dan dari Cece pasti bagus-bagus, jadi itu buat panitia. Bagus juga sih, karena mereka tahu kalau kami memberi tidak pernah yang jelek, ya. Makanya saya sering bilang, kalau mau ngasih ke orang yang bagus. Banyak yang ngasih sama saya, sekarang udah mengerti. Ngasih jas, bagus. Ada yang nanya, ayah sepatunya Pak Geox. Masa kaki saya yang istimewa ini dikasih sepatu murah, cap kelinci? Ya saya pantaskan diri saya. Ya terserah, kamu mau ngasih atau nggak ngasih nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngasih, yang bagus. Maka di Quran dikatakan, tidaklah disebut pemberian kecuali kamu memberi yang kamu cintai. Itu Quran. Paham sekarang? Jika kita sudah memberi kepada orang lain yang terbaik, hidup sudah dimulai. Awas, kamu ngasih baju bekas, diumumkan di speaker, bekas lagi. Masih dikasih judul, bekas tapi layak pakai. Itu pembenaran. Ya, padahal itu buang sampah dengan cara ngaku-ngaku sebagai dermawan. Itulah yang kata Nabi, innamal amalu binniyat, tergantung niat kamu. Kalau mau memuliakan orang lain, yuk. Karena memuliakan orang lain, memuliakan diri sendiri. Kalau kita sadar memuliakan orang, memuliakan diri sendiri, hidup sudah dimulai. Sadar bahwa masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Sadar? Sadar? Kalau sadar, masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Kata Einstein, itu adalah waktu psikologis. Makanya kita harus bisa menyetop waktu. Wah, ini keren. Menyetop waktu artinya apa? Hadir di sini, saat ini, sekarang, setiap saat. Masa lalu tinggal sejarah. Masa depan juga belum tentu ada. Sudah. Hidup itu yang menentukan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Fokus hari ini. Kalau kita sudah hidup, fokus pada saat ini, hidup sudah dimulai. Ada yang sedih sekarang? Ada yang sedih? Alhamdulillah. Kalau ada yang sedih, berarti kita sedang mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Ada yang takut dan cemas sekarang? Alhamdulillah. Kalau takut dan cemas, berarti kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Kalau kita hadir di sini, saat ini, sekarang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Makanya kata Allah, la tahab wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Itu perintah supaya kamu jangan membawa dirimu ke masa lalu, jangan membawa dirimu ke masa depan. Hadir setiap saat, di sini, saat ini, sekarang. Ini memang tidak gampang. Mempraktekkan ini tidak gampang. Karena kita hidup sudah tidak seperti itu terlalu lama. Ya? Oke. Sadar bahwa saat ini adalah penting. Sadar? Sadar saat ini penting? Kalau sadar saat ini penting, maka kalian pasti akan melakukan tindakan penting.
pasti akan melakukan tindakan penting pada orang-orang yang penting. Bagi saya, kalian semua adalah orang penting. Kenapa? Karena saya sedang menghidupi hidup saat ini bersama kalian. Karena saat ini saat yang paling penting, maka saya berbicara yang penting. Makanya saya tidak mau bicara yang sia-sia. Yang penting-penting saja. Yang bisa mengubah kesadaran kita. Maaf kalau dari tadi kok ceramah nggak ada bodorannya. Kalau mau bodoran, nonton stand up comedy. Jangan lihat saya. Kalau saya stand up comedy, saya ahlinya. Cuman habis 2 jam stand up comedy, kalian ketawa-ketawa dan setelah itu kalian tidak dapat apa-apa dari sini. Saya sedang mengubah kesadaran. Ceramah saya hipnoterapi. Makanya kalau dengar ceramah saya mungkin ada nyentuk-nyentuk, ikuti aja. Karena hipnoterapi, saya sedang menyebarkan energi, bukan kata-kata. Saya ahlinya dalam bidang itu. Jadi kalau saya bicara hipnoterapi, masuk di subconscious mind. Masuk, digedor-gedor tuh. Kalau dengar ceramah saya terasa digedor-gedor, nangis, bagus. Itu masih ada tanda kehidupan tuh. Ya, kalau udah digedor-gedor gini, malah tidur nyenyak. Itu. Kalau habis dengar ceramah saya nggak bisa tidur, bagus itu. Berarti masih ada bakat untuk bisa memulai kehidupan. Lanjut. Sadar bahwa Allah dekat bersama kita. Sadar? Sadar? Ya Allah. Ketika tidur, ini tidur. Ini tidur, ini tidur, ini tidur. Satu-satu yang gak bisa tidur, yang tidak pernah tidur adalah nafas. Betul? Hafal ayat kursi? Hafal. Buat apa? Buat nakut-nakutin hantu. Karena begitu pengetahuan kita, ya sudah. Akibatnya dapatnya cuma itu aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, senantiasa mengurus, mengatur, tegak berdiri bersama yang diurusnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah ngantuk. Pertanyaan saya, siapa yang pernah tidur, nggak pernah ngantuk dalam diri kita? Siapa? Siapa? Berarti siapa nafas itu? Ya Allah, masih saja mau mendekatkan diri kepada Allah, sudah sedekat itu. Gara-gara bernapas, kamu bisa melihat saya. Gara-gara bisa bernafas, kamu bisa mendengar saya. Bukankah itu? Sedekat itu. Bahkan napas itu mengalir di setiap sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita, semuanya dialiri nafas. Masih mencari keluar? Kalau sadar bahwa Allah bersama kita, hidup sudah dimulai. Dan tidak mungkin menyakiti lagi orang lain. Karena Allah bersama saya, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia. Oh, ternyata Allah yang sama, yang berada di tubuh-tubuh yang berbeda. Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain? Apalagi menghajar orang lain, menghakimi orang lain atas nama Tuhan dan Allah. Saya ragu, dia kenal apa tidak sama Allahnya dia? Jangan-jangan cuma nyebut-nyebut aja. Luar biasa. Nah, ketika kita sudah menemukan arti hidup, ketika kita dapat memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri, ketika hidup sudah memberi manfaat bagi makhluk lain, ketika keberadaan kita membawa kedamaian bagi makhluk yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan, itu artinya indikasi bahwa hidup sudah dimulai. Yuk, yang terakhir saja kita rangkum. Jawab pertanyaan saya. Apakah kita sudah menemukan berkah hidup? Apakah kita sudah membagikan berkah hidup kepada orang lain? Kalau sudah, berarti arti hidup kita sudah jelas ada. Apakah kita sudah bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri? Jawab. Apakah kehidupan kita sudah memberi manfaat bagi makhluk lain? Apakah keberadaan kita di semesta ini sudah menjadi sumber kedamaian bagi makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan? Kalau itu sudah, berarti hidup kita sudah dimulai. Jadi lucu saja, banyak orang yang takut kehidupannya berakhir, padahal kehidupan dia belum pernah dimulai. Jadi kesimpulannya, kenapa kita takut kehidupan berakhir? Karena kita
belum pernah memulai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.